Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lecture Nawa. Udah lama nggak jumpa dan nggak bahas apa-apa. Oke, kali ini saya akan membahas Boruto tentang anggota Kara. Jadi di video yang beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas dari karakter di Borutonya. Tapi kali ini saya akan bahas musuhnya Boruto, si anggota Kara ini ya teman-teman. Kita akan mulai dari anggota Karanya dulu. Nah, nih. Jadi Kara ini anggotanya kan ada ketuanya si Jigen ya. Jadi kita bahas dari awal. Nih, aku kasih gambarnya nanti di samping ya. Gambar dari karakternya biar teman-teman juga bisa tahu yang mana namanya. Oke. Jadi untuk kalian para pecinta anime maupun manga Boruto, jadi Boruto itu ada dua versinya, bukan versi ya. Yang satu biasanya sebelum dia rilis videonya atau filmnya atau per episodenya, dia akan rilis manganya dulu. Jadi sebelum dia bikin filmnya atau per episodenya itu dia bikin manga. Jadi untuk kalian yang pecinta Boruto, ini kalian wajib tahu ini ya, mengenal anggota Kara ini, karena di filmnya musuh utama dari Boruto ini adalah anggota Kara ini, atau kalau yang dulu di Naruto ada musuh-musuhnya, ada musuh intinya gitu ya. Oke, di kali ini saya akan membahas 1 sampai ke sekian yang detail. Dan ada satu karakter yang selama ini dari episode 1 sampai 208 ini baru terlihat 1 kali. Karakter siapa itu? Nanti kita akan bahas di akhir video. Jangan di skip-skip ya teman-teman. Dan pastinya kan udah penasaran banget kan? Daripada penasaran, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Oke teman-teman, yang pertama ada Jigen. Jadi Jigen ini atau nama aslinya adalah Isiki. Jadi di urutan yang pertama atau ketua dari organisasi yang bernama Kara ini adalah Jigen atau Isiki Otsutsuki. Jadi dia ini adalah merupakan seorang Otsutsuki murni teman-teman. Jadi kalau di Boruto sama si Kawaki itu nanti ada yang namanya karma itu. Lah ini si Otsutsuki ini adalah si Jigen ini maksudnya adalah keturunan Otsutsuki murni yang masuk ke tubuh seorang pendeta. Jadi si Jigen ini aslinya dia pendeta, tapi ada keturunan Otsutsuki yang masuk seperti di karmanya Boruto itu, dia masuk ke seorang tubuh pendeta. Jadilah Jigen ini. Nah, gambarnya bisa kalian lihat di sebelah kiri saya teman-teman. Dan untuk kekuatannya sendiri, jadi si Jigen ini punya kekuatan yang hebat. Di episode beberapa, sekitar episode berapa itu ya, 200 berapa itu, dia itu mengambil kekuatan dari Jubi. Jadi dia unik sekali di episode Boruto ini, karena ternyata yang selama ini saya biasa nonton dulu di Naruto, kirain si Jubi ini sudah mati. Ternyata masih ada, dan yang nyimpan ini Jigen. Unik sekali ini teman-teman. Dan jadi dia ini bisa merubah partikel. Jadi kekuatannya seperti waktu di episode sebelumnya, di episode 207 kalau nggak salah, waktu dia menculik Naruto ya. Di episode berapa itu ya, 200 sekian lah. Dia menculik Naruto, dia mengeluarkan kekuatan merubah partikel kecil menjadi besar, menusuk-nusuk gitu. Ini salah satu kekuatan atau keunggulannya Jigen di situ teman-teman. Langsung saja, itu kilasan atau udah termasuk detail, itu bagian dari pembahasan Jigen ya. Kita langsung ke anggota 2 biar kita tahu semua anggotanya ya. Yang kedua ada Kashin Koji. Jadi banyak pertanyaan-tanya. Dulu di awal-awal episode itu saya melihat Kashin Koji ini kok mirip Jiraiya gitu ya. Dia punya katak, dia matanya, terus rambutnya itu mirip Jiraiya. Nah ini kita bahas. Jadi karakter yang bernama Kashin Koji ini kalau dilihat memang sekilas seperti Jiraiya atau gurunya Naruto. Ternyata memang karakter yang satu ini
adalah cloning dari Jiraiya yang dibuat oleh anggota Kara. Nanti kita bahas siapa yang bikin itu ya. Jadi si Jiraiya ini diambil tubuhnya atau diambil gennya gitu, dia dikloning oleh anggota Kara. Hebat ya teman-teman ya. Nah yang ketiga ini, siapa yang mengkloning Kashin Koji tadi ya. Yang ketiga ada anggota Kara yang namanya Amado. Jadi Amado ini, kalau tadi kita sudah membahas manusia buatan seperti Jiraiya dikloning menjadi Kashin Koji. Jadi sekarang kita lanjut ke pembuatnya. Jadi pembuatnya ini namanya Amado, merupakan anggota Kara atau yang disebut inner. Jadi inner itu anggota Kara yang ya anggota. Jadi dari organisasi Kara itu sendiri. Amado sendiri bekerja sebagai ilmuwan di dalam organisasi ini, yang merupakan ilmuwan yang sangat pintar karena dia bisa mengcloning, bisa kalau di video-video di episode-episode Boruto itu sebelumnya dia bisa membuat atau mengendalikan, bahkan membuat wadah kawaki itu ya. Itu hebat. Terus ke anggota Kara berikutnya ini ada wanita yang sering terlihat di Boruto sebagai anggota Kara ya. Sama seperti Kashin Koji, dia bernama Delta. Jadi si Delta ini merupakan manusia buatan ciptaannya Amado. Jadi Amado ini ilmuwan yang membuat manusia buatan gitu ya. Kayak tadi si Jiraiya dikloning menjadi Kashin Koji. Tapi ini si Delta ini murni, kalau bisa dikatakan robot yang mirip sekali dengan manusia. Bahkan saat pertarungan dengan Naruto saja dia mengeluarkan kekuatannya dari teknologi sains, bukan dari kemampuan seperti di film Naruto sebelumnya menggunakan cakra atau dan sebagainya, tapi dia memanfaatkan senjata sains. Dan dia memiliki sifat yang temperamen. Si Delta ini temperamen, makanya dia sering emosi kalau di anggota Kara dan tidak sabaran. Untuk kekuatan sendiri bisa dibilang ia memiliki kekuatan yang mengerikan seperti waktu melawan Naruto itu teman-teman. Terus yang kelima, di urutan kelima ini ada Kode, atau dia tangan kanannya Jigen. Jadi karakter ini kekuatannya belum begitu terlihat, jadi dia sering bertemu dengan Jigen, hanya ngobrol kalau penting saja. Dan uniknya ternyata si Kode ini adalah tangan kanannya Jigen. Jadi dia jarang sekali seperti pesuruh gitu ya, suruh keluar, tapi dia sangat pendiam, terus santai gitu orangnya. Tapi ternyata di sumber yang saya baca ini, ternyata dia itu adalah tangan kanan Jigen, dan kekuatannya diduga itu hebat seperti di atas yang lainnya. Kalau Delta udah terlihat, kalau Kashin Koji seperti yang di film Naruto kalian udah tahu kalau Jiraiya kekuatannya seperti apa. Ini di cloning dan ditambahin senjata sains, pasti akan unik sekali. Oke, masuk lagi yang ke karakter yang keenam. Yang keenam ini, karakter ini merupakan karakter yang pertama awal-awal dikenal di Boruto. Jadi anggota Kara yang awal-awal dikenal di Boruto itu adalah ini. Siapa dia? Dia adalah Victor namanya, atau si mata satu ya kalau saya nyebutnya, karena dia kayak bajak laut gitu. Terus dia pertama kali muncul adalah setelah Deppa di anime Boruto, merupakan seorang kakek-kakek pengusaha. Jadi dia adalah pengusaha si Victor ini. Ia memiliki laboratorium dan merupakan anggota inner Kara. Kalau di episode Boruto sebelumnya dia bikin pohon itu ya, pohon mimpi itu. Dan namun sayangnya ia harus mati. Jadi dia baru di episode beberapa udah mati. Karena Kashin Koji tahu kalau si Victor ini ingin mencoba mencuri wadah waktu pesawatnya jatuh di Konoha itu. Oke, masuk ke 7. Ketujuh ada sama dengan Victor, atau yang dikenal dengan Deppa namanya. DEEPA merupakan karakter pembuka yang memperkenalkan organisasi Kara kepada para penonton di anime Boruto ini. Jadi si Deppa ini yang dikalahkan tim 7 waktu si Boruto mengeluarkan Rasengan pelangi itu ya. Ia memiliki kemampuan yang dapat mengendalikan besi. Jadi waktu dihancurkan itu terus
tapi akhirnya dia hancur juga karena ya namanya juga Boruto, kayak lakon gitu di situ. Jadi dan hebatnya padahal dia udah punya tubuh yang terkenal itu mengendalikan besi. Jadi namun sayangnya Depa ini nggak bertahan lama di Kara karena terbunuh atau dibunuh anggota 7 karena menang anggota 7 itu. Waktu si siapa itu namanya, si Mitsuki mengeluarkan kekuatannya dan menolong Boruto itu, nah akhirnya kan kembali lagi dan dikalahkan. Oke. Dan ini karakter ke-8 ini yang akhir-akhir ini viral ya. Jadi dengan adanya karakter ini kemarin di episode 208 itu Boruto bisa mengeluarkan kekuatan Otsutsuki-nya. Jadi dia karmanya bisa berubah sempurna. Dan siapa dia? Dia adalah karakter yang bernama Boro. Jadi di urutan ke-8 ini ada Boro. Boro sendiri itu adalah manga yang sudah mati karena diserang oleh Boruto di episode 208 atau minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Nah, ia juga merupakan anggota inner dari Kara. Untuk kekuatan sendiri ia dapat mengeluarkan racun kayak di episode 208 yang dia mengeluarkan virus itu. Tapi si Sarada udah tahu dan ternyata si Mitsuki udah buat penawarnya waktu menggigitkan ular itu, teman-teman. Dan akhirnya dia mati juga, kalah karena Boruto keluar kemampuan karmanya atau menjadi Otsutsuki yang lumayan sempurna itu kan, dia akhirnya kalah. Itu 8 anggota dan sekaligus ketua dari Kara. Jadi ada satu anggota lagi teman-teman dari anggota Kara ini yang ini pernah terlihat satu kali di episode beberapa udah lama sekali ini, beberapa bulan yang lalu, waktu awal-awal itu ketika wadah Kawaki itu jatuh dan ditemukan wadah, di situ ada robot-robot itu. Nah, robot-robot ini yang akhirnya jadi karakter kedua dari anggota Kara tersebut. Siapa namanya? Jadi nama karakter ini adalah Eida. Ini Eida, nanti saya kasih gambar di sini ya. Nah, dia itu muncul diperkenalkan kalau merupakan anggota inner adalah di manga Boruto disebutkan bahwa Eida ini memiliki kekuatan super power. Jadi dia lebih beda sendiri dari anggota Kara lainnya. Mengapa seperti itu? Ini sebagai bonus ya, saya bahas sedikit tentang Eida yang saya dapatkan dari sumber-sumber internet dan manga dan sebagainya. Jadi si Eida ini adalah karakter wanita yang memiliki kekuatan super power. Jadi kita bahas nih, kekuatan apa sih yang dimiliki si Eida ini? Eida ini memiliki kekuatan unik yang dimana ia bisa membuat hati para lawannya itu luluh. Jadi dia punya kayak pemikat gitu, kekuatan pemikat si Eida ini. Nah, pengecualian untuk yang sedara dengannya yaitu anggota dan anggota Otsutsuki. Jadi kemampuan dia itu bisa membuat laki-laki itu luluh kalau sama dia, karena dia dibikin karakter yang cantik. Terus dia padahal robot, dia itu kayak robot karena dia senjata sains ya, bukan manusia. Ya, itu sedikit pembahasan mengenai karakter Eida. Jadi uniknya si Eida ini nanti jatuh cinta sama Boruto. Aneh kan? Tapi ada satu sumber yang mengatakan bahwa si Eida ini adalah kloningan dari anaknya Amado. Seperti apa itu? Nanti kita tunggu saja di episode-episode berikutnya Boruto. Biar lebih asik, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Jika ada pertanyaan atau diskusi bisa kalian tulis di kolom komentar. Insya Allah saya balas kalau satu pertanyaannya sopan, kedua saya bisa jawab, ketiga pas ada waktu insya Allah saya jawab. Jadi sedikit-sedikit kita kalau ada cerita yang dari yang saya sampaikan kurang lengkap, bisa kalian lengkapi di bawah di kolom komentar biar kita sama-sama tahu, karena kita pecinta anime Boruto yang setiap minggu deg-degan nunggu episode ya, karena episode kemarin gak rilis karena ada Olimpiade 2021 ini di Tokyo ya. Nah, itulah pembahasan dari karakter Kara, semoga menambah karena kita suka dari anime Boruto ini, kita tahu
alur ceritanya dan musuhnya itu nanti seperti apa. Pasti akan lebih unik sekali. Terima kasih sudah mau mendengarkan pembahasan ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan bagikan ke semua pecinta Boruto. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.